Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya membuat olahan telur yang sangat enak banget. Dan cara membuatnya lebih praktis tanpa dikukus. Rasanya enak, gurih, dan ini sangat cocok untuk lauk menu sehari-hari atau untuk bekal anak sekolah ya. Dan untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan wortel ukuran kecil ya, 1 buah saja. Diiris tipis-tipis seperti ini, lalu diiris memanjang korek api, kemudian diiris kecil-kecil ya, kecil banget ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, sisihkan dulu. Kemudian ada kol, ini saya menggunakan sedikit ya, hanya 3 lembar saja, dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kolnya diiris agak tipis ya teman-teman. Kalau sudah, bisa disisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang ukurannya sedang, ini sama ya, diiris tipis-tipis, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau sudah diiris semua, bisa disisihkan. Kemudian saya menggunakan 2 buah sosis sapi. Ini sosis sapi sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian diiris lagi kecil-kecil. Kalau di rumah tidak ada sosis sapi, adanya sosis ayam silahkan ya, atau adanya kornet juga boleh ya, silahkan saja. Oke, kalau sudah diiris semua, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ukurannya besar dan kecil ya, campur. Kemudian diiris kecil-kecil atau bisa juga dicacah. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada 2 siung bawang putih, ini sama ya, diiris tipis-tipis, kemudian diiris kecil-kecil atau dicincang juga boleh ya. Kalau teman-teman tidak suka bawang putih, bawang putihnya ini bisa di skip. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini diiris tipis-tipis, serong seperti ini ya. Kalau mau diiris bulat juga boleh, disesuaikan selera saja. Kalau untuk anak-anak tidak suka pedas, cabainya bisa di skip ya. Oke, selanjutnya pecahkan 5 butir telur ukuran besar. Kalau ukuran kecil gunakan 6 butir. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian dikocok lepas seperti ini sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, bisa kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya menggunakan protein sedang. Kemudian tambahkan susu UHT sebanyak 50 ml. Ini untuk melembutkan telurnya nanti ya. Jadi kalau dikasih susu itu telurnya jadi lembut, enak banget. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan sayurannya. Masukkan semua. Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau mau dikoreksi rasa, silahkan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya masih kurang gurih, bisa ditambahkan lagi garamnya. Nah, untuk adonan telurnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan dadar telurnya. Siapkan teflon, ini sudah saya olesin dengan minyak goreng. Kemudian ambil 1 centong, kemudian diratakan ya, jangan terlalu tebal. Ini pinggir-pinggirnya saya tambahin lagi. Oke, ini cukup ya. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Kalau bawahnya sudah tidak basah seperti ini, tapi atasnya masih basah, ini bisa kita langsung gulung seperti ini ya teman-teman. Jangan nunggu bawahnya kering, nanti kalau bawahnya sudah kering akan susah untuk digulung. Kemudian tambahkan setengah sendok makan minyak goreng ya, untuk mematangkan telurnya. Kemudian dibalik ya teman-teman. Untuk memasak telur ini dari awal sampai matang itu menggunakan api kecil ya, apinya tidak berubah. Kalau sudah matang bisa diangkat. Lanjut kita dadar telur yang berikutnya ya. Ini sama ukurannya, saya pakai 1 centong ya. Kemudian diratakan.
Nah, ini bawahnya sudah tidak basah, saya langsung gulung saja seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan minyak goreng atau bisa 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian dibalik-balik ya teman-teman, masak sampai telurnya matang dan padat. Kalau telurnya sudah padat seperti ini berarti telurnya sudah matang, bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonan telurnya habis. Oke, inilah hasilnya. Telur sudah diteter semua ya, hasilnya jadi banyak. Sekarang akan saya potong, saya perlihatkan ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat, ini telurnya benar-benar matang sampai dalam ya, dan ini benar-benar lembut banget, enak banget. Akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar sangat enak, gurih, telurnya lembut, pokoknya enak banget ya. Silahkan nanti dicobain. Ini warnanya sangat cantik, cara membuatnya sangat mudah, nggak pakai ribet, nggak perlu dikukus, rasanya mantap bener. Bisa untuk lauk menu sehari-hari atau untuk bekal anak sekolah. Ini sudah saya siapkan daging sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya ini akan saya potong-potong. Ini dipotong sesuai selera saja ya. Ini saya potong agak tipis tapi tidak terlalu tipis. Seperti ini ya teman-teman. Untuk daging ini bisa digunakan daging yang bagus atau daging yang ada lemaknya ya, disesuaikan selera juga. Kalau lebih suka yang rasanya lebih gurih, itu bisa digunakan daging yang berlemak. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, bisa pindah ke dalam wadah atau piring. Selanjutnya akan saya kasih 1 bungkus saus lada hitam. Ini dimarinasi ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Ini saya menggunakan lada putih. Kemudian dicampur sampai rata. Kalau sudah tercampur rata, ini bisa didiamkan selama 10-15 menit. Sekarang kita lanjut siapkan bumbunya. Ada 1 buah bawang bombay diiris tipis-tipis panjang seperti ini. Untuk bawang bombay ukurannya agak besar ya teman-teman. Kemudian juga ada paprika merah. Ini saya menggunakan ukuran sedang. Kita belah jadi 2, kemudian bagian dalamnya atau bijinya ini kita buang. Selanjutnya diiris memanjang juga seperti bawang bombay ya. Tapi kalau mau diiris kotak-kotak juga boleh ya, disesuaikan selera. Kemudian juga ada paprika hijau, ini ukurannya sama, ukuran sedang. Bagian bijinya juga dibuang, kemudian diiris memanjang juga sama seperti bawang bombay dan juga paprika merah ya. Oke, kalau sudah bisa disisihkan. Kemudian juga ada 1 batang serai, ini sudah dimemarkan kemudian diikat. Kemudian ada daun jeruk, ini saya gunakan 3 lembar. Untuk bumbu halusnya ini ada pala sedikit saja ya. Kemudian jahe ini juga sedikit. Kemudian ada 3 butir kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Selanjutnya bumbu ini akan saya haluskan menggunakan chopper, bisa juga diulek atau juga menggunakan blender. Tambahkan air secukupnya, haluskan. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya ditumis ya sampai nanti harum dan juga mengental. Karena ini tadi menggunakan air ya teman-teman, jadi numisnya agak lama. Kita masukkan dulu daun jeruk dan juga serai yang sudah dimemarkan. Kemudian aduk sebentar biar tidak gosong bawahnya. Ini akan saya masukkan sebagian irisan bawang bombay biar aromanya lebih harum ya. Yang sebagian akan saya masukkan di akhir bersama dengan paprika. Lalu tumis kembali sampai bumbunya ini matang. Nah, seperti ini bumbunya sudah matang. Kita bisa masukkan daging yang sudah dimarinasi. Dagingnya ini dimasak
sampai warnanya berubah ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita tambahkan dengan air. Ini untuk airnya dikira-kira saja. Nanti kalau misalnya dagingnya belum empuk bisa ditambahkan air lagi. Sekarang akan saya tambahkan lada hitam. Ini saya menggunakan lada hitam yang bubuk, saya gunakan 1 sendok teh. Kalau teman-teman tidak terlalu suka pedas bisa dikurangin. Dan ini juga ada kecap manis ya. Aduk sampai tercampur rata. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nanti akan saya tuliskan di sana ya, seperti biasanya. Oke, sekarang akan saya tutup. Ini dimasak sampai empuk. Dan sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Oke, sekarang akan saya tutup lagi. Masak sampai benar-benar empuk ya dagingnya. Dan ini dagingnya sudah empuk ya teman-teman, airnya juga sudah menyusut. Oke, sekarang akan saya tambahkan gula merah, ini kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian ada garam, kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan ya. Boleh apa saja, disesuaikan selera masing-masing saja. Aduk sampai rata sambil terus dimasak. Oke, untuk step terakhir ini kita masukkan paprika hijau, merah, dan juga bawang bombay-nya. Setelah bawang bombay, paprika ini masuk, kita aduk sampai rata ya. Dan kita bisa masak menggunakan api ukuran kecil ya teman-teman, biar bumbunya tuh benar-benar meresap dan tidak cepat sat ya. Dan biar dagingnya juga semakin empuk, jadi rasanya juga sangat enak banget. Dan kurang lebihnya nanti kuahnya seperti ini ya teman-teman, karena ini nanti kalau sudah dingin ini akan mengental dengan sendirinya ya. Dan ini bumbunya juga sudah meresap, dagingnya sudah empuk, rasanya juga sudah pas. Tadi sudah saya cicipin, ini rasanya benar-benar sangat enak banget ya. Oke, sekarang kita akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Daging saus lada hitam ini selain untuk menu harian, pas banget ya untuk momen di hari raya Idul Adha atau juga untuk acara spesial lainnya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple, rasanya sangat enak, meresap, dagingnya juga empuk. Dan resep ini saya rekomendasikan buat teman-teman di rumah karena insya Allah semuanya akan suka ya. Tidak pedas, anak-anak juga bisa makan. Kali ini saya membuat sayur bening ala-ala resep deso ya. Saya menggunakan selada air, ini saya gunakan 1 ikat saja. Dan ini saya petikin, atau bisa langsung dipotong ya teman-teman, karena ini semuanya tidak saya pakai, jadi saya petikin, saya pilih yang bagus. Oke, sekarang akan saya bersihkan, saya cuci. Kemudian untuk bahan yang kedua ini saya menggunakan labu kuning, atau kalau di tempat saya namanya waloh ya. Biasanya waloh ini buat kolak atau untuk bahan kue ya teman-teman. Tapi kalau di tempat saya, waloh ini bisa untuk campuran sayur bening atau sayur santan. Tetapi sebenarnya yang digunakan itu waloh yang masih muda ya teman-teman. Tapi kalau di Jakarta nyari yang muda itu kan susah ya. Jadi saya gunakan waloh yang tua, ini pun tidak kalah enaknya dengan waloh yang masih muda. Kemudian saya juga menggunakan labu siam, ini cukup 2 buah saja. Ini labu siam yang masih muda ya, labu siam lalap. Ini diiris kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali, hanya bawang putih, bawang merah. Ini digeprek-geprek dulu ya biar mudah untuk diulek. Nah, ini sudah cukup agak halus. Kemudian ditambahkan dengan setengah buah jagung.
Ini saya menggunakan jagung manis karena jagungnya ukuran besar, saya menggunakan setengah buah saja. Kemudian ini dihaluskan. Ini teksturnya saya haluskan tidak terlalu halus ya untuk jagungnya. Nah, yang tidak boleh ketinggalan ini ada temu kunci ya teman-teman. Ini cukup digeprek-geprek saja seperti ini. Oke, ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan labu kuning atau walohnya. Kita rebus sampai setengah matang. Kalau walohnya sudah setengah matang, kita bisa masukkan labu siamnya. Masukkan juga bumbunya. Biasanya jagung yang digunakan itu kalau di tempat saya bukan jagung manis ya, tetapi jagung yang biasa. Jadi dia memiliki pati yang banyak, jadi nanti kuah untuk sayur beningnya ini bisa agak kental gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan labu siamnya juga sudah setengah matang. Kita bisa masukkan selada airnya. Untuk selada air ini bisa diganti dengan bayam ya. Setelah selada air masuk, ini direbus tidak terlalu lama ya teman-teman, karena selada airnya juga cepat matang. Oke, kita aduk-aduk biar matangnya bisa merata ya. Sekarang kita bumbuin dengan garam dan juga kaldu jamur. Kalau suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak. Kalau sudah mendidih dan rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Sayurannya kelihatan seger banget, aroma khas dari temu kuncinya juga sangat segar ya. Jadi ini benar-benar kelihatan enak ya. Dan ini sayurnya juga sangat menyehatkan. Semua pasti akan suka ya. Oke teman-teman, sayur bening ala wong desa sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini bisa dinikmatin bersama botok atau pepes, kemudian sambal terasi dan juga tempe goreng tambah kerupuk, makin mantap ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Caranya juga sangat mudah dan yang pasti sangat cepat untuk memasaknya. Rasanya enak dan juga segar. Yang pertama kita siapkan bihun jagung. Ini saya menggunakan 2 keping ya, atau 1 bungkus yang isinya 2. Untuk merek bebas ya teman-teman. Kemudian ini direndam dengan menggunakan air yang mendidih. Rendam bihunnya sampai empuk ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu empuk ya, biar tidak hancur saat dimasak nanti. Kemudian ini saya juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini diparut memanjang aja seperti ini ya, atau mau diiris panjang korek api juga boleh. Lalu sisihkan. Kemudian juga ada 3 buah sosis sapi. Ini saya iris agak tipis-tipis saja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada sosis sapi, bisa menggunakan sosis ayam atau bakso ya. Kemudian ada sawi hijau. Ini saya menggunakan 2 pohon ukuran sedang. Ini sudah saya cuci bersih ya. Kemudian dipotong panjang seperti ini atau sesuai selera. Lalu sisihkan. Oke, ini ada 3 batang daun bawang. Ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman ada daun seledri bisa ditambahkan ya. Kebetulan saya tidak ada daun seledri, hanya punya daun bawang saja. Kemudian sisihkan. Untuk bumbunya ini ada 5 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek aja seperti ini. Lalu dicincang kasar seperti ini ya teman-teman, atau mau diiris tipis-tipis aja juga boleh. Nah, ini sudah cukup ya, seperti ini aja teksturnya. Kemudian sisihkan. Kemudian ada 6 siung bawang merah ukurannya sedang. Ini saya iris tipis-tipis dulu.
kemudian saya cacah juga ya. Ini dicacah kasar aja atau dicincang kasar seperti ini. Nah, ini sudah cukup, kemudian sisihkan. Dan ini bihun yang sudah direndam air panas, saya tiriskan untuk teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu empuk ya teman-teman ya. Oke, siapkan penggorengan. Ini saya dadar dulu 1 butir telur yang sudah dikocok ya, kemudian diorak-arik seperti ini. Ini diorak-ariknya agak gede-gede ya, jangan terlalu lembut. Nah, ini kita sisihkan aja seperti ini ya, sambil nunggu telurnya matang. Kita bisa tumis bawang putih, bawang merah di sampingnya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai harum. Kalau sudah, bisa masukkan irisan wortel, kemudian ditumis kembali. Kemudian telurnya ini bisa digabung ya, ditumis bersama wortel sampai wortelnya layu. Lalu masukkan daun sawinya, masukkan juga sosis yang sudah diiris tadi, kemudian diaduk-aduk atau dioseng-oseng aja seperti ini. Nah, ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sayurannya, sedikit saja ya, biar nanti tidak berair ya teman-teman. Kemudian masak sampai sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan sayuran bisa disesuaikan selera. Lalu masukkan bihun yang sudah direndam tadi, tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Ini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasirnya. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini dimasak dengan menggunakan api ukuran sedang. Ini saya tambahkan 1 bungkus lada bubuk, atau mau setengah bungkus juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan irisan daun bawang, lalu diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah tercampur rata seperti ini sudah matang, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali ya, dan ini rasanya benar-benar sangat enak, gurih, sedap banget. Oke teman-teman, bihun goreng sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia ya hasilnya, sangat cantik sekali warnanya, dan ini juga sangat bernutrisi ya, ada karbo, ada protein, ada vitamin yang lainnya. Ini bisa dimakan begini saja, bisa untuk pendamping nasi putih, nasi uduk, atau nasi kuning ya. Cara membuatnya sangat mudah, praktis, dan bahannya sederhana. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kurang lebih 1 kilo ikan laut. Untuk jenis ikannya ini saya kurang tahu namanya apa ya, kalau nggak salah sih kayak sejenis ikan kue gitu ya teman-teman. Dan ini sudah saya cuci bersih, saya potong menjadi 2 bagian, kemudian kasih perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon, tambahkan sedikit lada bubuk dan juga garam dan kaldu jamur. Tambahkan juga kunyit bubuk ya, kemudian dicampur sampai rata, sampai semua ikannya ini kena ya, dan dimarinasi kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk bumbunya ini saya siapkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, ini dimemarkan aja seperti ini. Kemudian juga ada daun salam. Dan untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan tomat merah ya, sebanyak 2 buah. Ini tomatnya tidak saya blender ya teman-teman, tapi saya potong kecil-kecil sekali seperti ini biar nanti masih ada teksturnya ya.
Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada air asam jawa. Ini saya pakai 1 sendok makan asam jawa, kemudian ditambahkan dengan air hangat ya. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung, ukurannya kecil dan ada yang gede. Kalau teman-teman pakai yang ukuran gede cukup 3 siung saja ya. Kalau sudah diiris kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan. Kemudian bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya, lalu diiris tipis-tipis saja seperti ini, atau diiris kecil-kecil, nanti kita akan haluskan ya. Sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya kemerahan ya. Ini dipotong kecil-kecil aja. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau atau bisa juga cabai rawit yang merah ya. Untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan mau tingkat kepedasannya seperti apa. Sisihkan. Kemudian ada 4 butir kemiri, ini kemiri sudah saya sangrai ya. Saran saya untuk membuat bumbu Bali ini kemirinya disangrai dulu teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 keping terasi udang ya, saya gunakan 1 bungkus yang terasi kemasan. Tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, kemudian beri tepung terigu atau tepung maizena ya. Kalau sudah panas minyaknya, ikannya bisa dimasukkan. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Ini sisi bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Masak kembali sampai ikannya benar-benar matang, warnanya kuning keemasan semua. Kalau sudah merata seperti ini matangnya, bisa kita angkat dan tiriskan dan goreng semua ikannya sampai habis ya. Oke, sekarang saya ganti minyaknya ya teman-teman untuk menumis bumbunya. Ini saya menggunakan minyak yang baru. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya tidak langu, aromanya sudah harum, warnanya berubah kemerahan. Nah, ini sudah mulai matang ya. Kita bisa tambahkan tomatnya. Kemudian masak kembali sampai tomatnya matang. Untuk tomat boleh dihaluskan dengan bumbu cabai ya teman-teman. Kalau saya lebih suka tomatnya diiris-iris saja kecil-kecil biar masih bertekstur ya. Kemudian masukkan daun salam, lengkuas, serai, dan ini saya tambahkan daun jeruk ya biar lebih harum lagi. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita tambahkan air ya. Untuk penambahan air ini dikira-kira saja ya teman-teman, secukupnya saja karena ini nanti kuahnya akan saya bikin kental. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir. Lalu masukkan air asam, ini kurang lebihnya ada 3 sendok makan ya, biar rasanya lebih segar nanti. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis, ini saya kira-kira 3 sendok makan atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya. Lalu diaduk sampai tercampur rata, sampai ikannya semuanya terbalut dengan bumbu ya. Gunakan api ukuran sedang cenderung kecil biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya. Masak sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini kuahnya sudah mengental, akan saya koreksi rasa dulu. Dan ini sudah pas ya, udah mantep banget rasanya. Sekarang akan saya matikan kompornya. Lanjut kita akan plating untuk pindah ke piring saji. Kita plating di sini teman-teman. Ini piringnya tidak cukup ya kalau semuanya saya taruh di piring sini. Ini akan saya taruh 3 ekor saja. Saya tata seperti ini, seperti ikan yang masih utuh aja seperti ini. Kemudian kita siramkan sambalnya. Oke, kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya biar makin mantap lagi.
Dan lanjut saya akan langsung cobain ya. Ini saya makan dengan nasi putih, lalapan, lalap selada, dan juga ada timun ya. Selain dengan lalapan, ini juga sangat cocok kita makan dengan tumis kangkung ya. Ini sangat cocok banget. Silahkan nanti dicobain teman-teman. Ini benar-benar rasanya luar biasa nikmatnya, pedas, gurih, manis, dan rasa segarnya itu dapat banget. Dan bumbunya tuh kental, meresap juga ke dalam ikannya. Jadi ikannya tuh rasanya juga sangat enak banget. Kali ini saya mau memasak sop tulangan sapi dan juga sayuran ya. Di sini sudah saya siapkan 500 gram tulangan sapi. Ini saya pilih yang sedikit lemak biar nanti kuahnya tidak jendel ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus untuk tulangannya. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya sudah panas. Sekarang langsung saja kita masukkan tulangan sapinya. Oke, sekarang kita tutup. Ini nutupnya jangan rapat ya, biar airnya tidak meludak. Kalau sudah mendidih seperti ini kita buka tutupnya dan kita ambil tulangan yang sudah direbus, karena air rebusan pertama ini kotor ya teman-teman. Jadi untuk airnya akan saya buang. Oke, sekarang kita ganti dengan air yang bersih ya. Ini bisa dipanaskan terlebih dahulu, bisa langsung dimasukkan tulangannya seperti ini. Kemudian kita rebus ya, kita tutup pancinya biar tulangannya cepat empuk. Sambil menunggu tulangannya empuk, kita siapkan bahan pelengkapnya. Ini ada 1 buah kentang ukurannya besar. Ini saya potong ukurannya gede-gede, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Ini tujuannya biar kentangnya tidak menghitam ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada wortel. Ini saya menggunakan 2 buah. Ini sama akan saya potong ukurannya gede-gede juga ya, biar selaras dengan kentangnya ya teman-teman, dan juga tulangannya tadi kan gede-gede ya. Oke, kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang. Ini saya pakai ukurannya besar-besar. Untuk bagian yang putih ini saya iris agak tipis-tipis. Kemudian yang bagian hijau ini saya iris agak panjang ya. Kemudian juga ada daun seledri. Ini saya menggunakan 3 batang. Ini diiris kecil-kecil saja. Kemudian 1 buah tomat. Ini saya menggunakan tomat merah yang ukurannya sedang, diiris sesuai selera saja. Dan ini bahan yang sudah saya iris tadi ya teman-teman. Sekarang akan saya sisihkan dulu. Oke, siapkan cobek. Kita akan membuat bumbu halusnya ya. Di sini saya menggunakan kapulaga, kemudian cengkeh, bunga lawang, pala, dan juga ada lada butiran. Ini kita ulek dulu ya teman-teman. Kita haluskan menggunakan cobek. Kalau teman-teman males ngulek, bisa menggunakan blender ya. Silahkan saja, disesuaikan selera. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Sekarang akan saya masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini akan saya potong dulu sebelum dimasukkan. Oke, sekarang haluskan. Kalau sudah halus seperti ini, kita akan kumpulkan ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menumis bumbunya ya teman-teman. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas minyaknya, kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai bumbunya matang, aromanya juga harum ya. Kalau sudah matang seperti ini, kita bisa matikan kompornya. Dan kita beralih ke rebusan tulangnya ya teman-teman. Ini tulangnya sudah empuk dan airnya juga sudah menyusut.
Ini akan saya tambahkan dulu ya airnya ya, karena ini untuk kuah sopnya masih kurang. Ini saya tambahkan lagi. Dan untuk yang berbuih ini, busa-busanya ini saya ambilin, saya buang. Bisa juga disaring ya, kalau mau hasil yang lebih bagus lagi, lebih jernih bisa disaring. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lemaknya itu minim sekali ya. Oke, akan saya tambahkan juga ini daun jeruk biar lebih harum lagi aromanya. Kalau ada serai bisa ditambahkan serai ya. Kemudian saya masukkan dulu wortel dan juga kentangnya. Ini akan saya rebus sampai matang. Bersama dengan bumbu juga ya, dimasukkan sekalian. Nah, seperti biasa ini di wajannya juga masih ada sisa-sisa bumbu, ini saya kasih air ya, saya koretin, kalau bahasa Jawa koretin. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang akan saya rebus ya teman-teman, biar cepat empuk. Kalau sudah empuk sayurannya, bisa kita tambahkan garam, kaldu jamur, atau penyedap yang lainnya silahkan ya, disesuaikan selera. Kalau mau ditambahkan gula pasir sedikit saja juga silahkan. Aduk sampai rata dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, yang terakhir kita bisa masukkan tomat dan juga irisan daun bawang beserta seledri. Kalau sayuran, tomat dan juga daun bawang sudah masuk, ini dimasak sebentar saja. Ini bisa ditambahkan bawang goreng ya teman-teman, biar aromanya lebih wangi dan juga rasanya makin mantap ya. Oke, kalau sudah matang, sudah mendidih tanak, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita sajikan ya. Ini sangat harum banget aromanya tuh. Sopnya ini juga seger ya. Meskipun dingin ini tidak jendel ya, karena memang lemaknya tuh sangat sedikit sekali. Teman-teman bisa lihat di kuahnya. Dan ini kaldunya emang ngaldu banget. Dan rasanya juga gurih ya. Oke teman-teman, sop tulangan sapi dan juga sayuran sudah siap untuk dihidangkan. Dimakan begini saja juga sudah enak, atau dimakan bersama nasi putih juga oke-oke saja ya. Silahkan nanti dicoba resepnya, sangat mudah, bumbunya juga selalu yang simpel-simpel saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka jangan lupa ya like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.